Unggahan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya menjadi perhatian publik setelah menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala BGN yang baru Nani S. Deyang di akun media sosial pribadinya. Ya, inilah ucapan selamat di akun media sosial Sony Sonjaya. Dalam unggahan tersebut, Sony menyampaikan apresiasi doa dan dukungan atas amanah baru yang diemban Nani. Sebelumnya, sikapnya yang santun dan penuh penghormatan dinilai banyak warganet sebagai cerminan kedewasaan serta ketulusan dalam menyikapi kepemimpinan. Unggahan itu menuai sorotan netizen. Apalagi di surat tersebut ada pesan kepada Kepala BGN yang baru. Terima kasih atas hadiah indah yang telah diberikan kepada saya. Surat ditutup dengan tanda tangan. Olahraga padel selain membuat tubuh bugar, tapi juga bisa membuat kesal. Warga salah satu komplek perumahan di Surabaya, Jawa Timur ini salah satunya yang mengaku terganggu dengan suara dari lapangan padel di dalam permukiman mereka. Video viral di media sosial direkam Felicia Kartika, salah seorang warga perumahan The Dharma Indah, Regency Surabaya yang terganggu kebisingan suara aktivitas di lapangan padel. Lokasi Atlas Padel Surabaya yang berada tepat di samping rumahnya menimbulkan kebisingan yang mengganggu. Pasalnya aktivitas di lapangan padel sudah dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 10 malam. Waktu bangun tidur pagi, itu sudah kita dibangunkan oleh suara rame, teriakan-teriakan sama pakpok itu terus dan keras sekali. Jadi kan gimana ya, orang bangun tidur kaget gitu. Saya mesti pening, sakit kepala, migrain, dan sampai 1 hari itu jadi nggak produktif lah. Keluhan dari Felicia Kartika ini langsung mendapat respon dari pengelola Atlas Padel Surabaya. Pengelola padel memasang peredam suara di lapangan 5 yang bersebelahan langsung dengan rumah warga. Ini merupakan solusi yang bisa kami lakukan untuk mengatasi kebisingan yang mungkin keluar dari activity padel ini. Memang sebelumnya dari perhitungannya itu direncanakan di tanggal 29 Mei ini selesai. Tapi melihat dengan kondisi tingginya yang sangat tinggi, lalu luasan yang ditutup juga lumayan luas, tentu kami tidak ingin eksekusinya berjalan asal-asalan. Pihak pengelola padel yang meminta maaf dengan ketidaknyamanan tersebut juga berharap permasalahan ini bisa diselesaikan melalui mediasi dengan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kematian 2 orang WNA asal Nigeria menyisakan misteri karena saat ditemukan sudah meregang nyawa di apartemennya kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara 1 WNA lainnya juga ditemukan sekarat dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Penghuni apartemen City Park Tower F dikejutkan dengan ditemukannya 3 orang WNA asal Nigeria tergeletak di kamar tidur dan ruang tamu di Cengkareng, Jakarta Barat. Naas, 2 orang yang ditemukan di dalam kamar CD dan I dinyatakan tewas di lokasi. Sementara OS kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit. Penemuan ini terjadi pada Senin malam lalu hingga penghuni melaporkannya pada pihak berwajib. Hingga kini, polisi masih mendalami penyebab kematian pada 2 korban karena tidak ditemukan bekas narkoba dan tanda kekerasan fisik pada kedua korban tewas. Menurut keterangan saksi 1 tersebut, menghubungi para korban ini tidak ada respon, kemudian menghubungi pihak security dan teknisi untuk membuka apartemen tersebut dan kedapatan sudah meninggal dunia. Polisi pun masih menunggu hasil otopsi dan hasil laboratorium Puslap for Polri terkait makanan yang berada di dalam kamar apartemen yang dihuni korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat terlilit utang, seorang pria nekat menculik bocah berusia 7 tahun untuk meminta uang tebusan sebesar 200 juta rupiah di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Naas karena orang tua bocah tak bisa memenuhi uang tebusan, korban lalu dibunuh pelaku dan jasadnya dibuang di belakang masjid. Usai proses autopsi, keluarga menyebut jasad bocah 7 tahun. Korban penculikan dari ruang jenazah RSUD Kudungga, Kota Sangatta, Kutai Timur. Sebelumnya korban diculik pria beratribut ojol
hingga keluarga diminta menebusnya sebesar 200 juta rupiah. Naas, karena tak bisa memberikan tebusan, korban pun dibunuh hingga jasad ditemukan di belakang Masjid Agung Al-Faruq, kawasan pusat perkantoran Bukit Pelangi. Hasil otopsi, korban sempat mengalami penganiayaan karena adanya luka lebam di sejumlah bagian tubuh. Tak butuh waktu lama, polisi membekuk MB dan menggelandangnya ke Polda Kalimantan Timur. Hingga kini polisi masih mendalami motif lain penculikan serta keterlibatan pihak lain di perkara ini. Yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang. Ya, ada utang di salah satu bank. Kemudian pada saat tadi disampaikan Pak Kapolda, niatnya muncul itu di situ. Pada saat menunggu itu, ya kan, menunggu di situ. Berapa dia minta Pak tadi Pak? 200 ya, ditulis saya 200. Tapi tersangka kini sudah ditahan dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat gesekan panas pada sistem pengereman, truk tangki BBM Pertamina terbakar di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Sementara 7 kendaraan yang terparkir di halaman belakang kantor Damri Makassar terbakar hebat. Sekarang truk Pertamina kilometer 207. Truk tangki BBM milik Pertamina terbakar hebat di kilometer 207 tol Cisumdawu, Desa Babakan Asem, Kecamatan Congeang, Sumedang, Jawa Barat, Kamis siang. Makin membesar, izin komandan. Petugas damkar berjibaku memadamkan api. Api padam setelah lebih dari 3 jam dengan menerjunkan 4 unit damkar ke lokasi. Sebelumnya, sopir sempat berupaya memadamkan api dengan menggunakan apar. Namun, api cepat membesar hingga sulit dipadamkan. Kebakaran diduga dipicu oleh panas berlebih pada bagian rem belakang hingga menimbulkan percikan api yang merembet ke tangki. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 3,2 miliar rupiah. Kobaran api melanda 7 kendaraan yang terparkir di halaman belakang kantor Damri, Makassar, Sulawesi Selatan. 4 unit bus Damri, 2 minibus, dan 1 truk ludes terbakar. Besarnya kobaran api nyaris merembet ke permukiman, membuat warga sekitar panik. Setelah setengah jam lebih, api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar. Selain menghanguskan 7 kendaraan, 2 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Sumedang, Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.